Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Corina. Video kali ini saya akan membahas tentang eh, kakak adik yang sering bertengkar. Nah, untuk terutama orang tua, bunda-bunda yang punya anak yang masih balita ya, itu pastinya kalau kakak adik itu sering banget berantem ya di rumah ya. Dan kita sebagai orang tua itu, duh gimana ngatasinnya ya kan? Nah, di sini saya ada beberapa tips, solusi yang mungkin bisa dijadikan untuk bisa bisa mengatasi masalah berantemnya kakak adik ini. Nah, biasanya memang pertengkaran kakak adik ini biasanya karena hal sepele ya, pastinya rebutan mainan atau apa namanya, seringnya sih rebutan mainan atau mau merebut perhatian orang tua, bisa juga karena saling saling mengejek gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan uh, pertengkaran antar kakak adik. Nah, memang kita sebagai orang tua itu ngelihatnya kan, duh hal sepele kok bisa bikin berantem ya gitu kan. Nah, pertengkaran itu kalau terjadinya hanya sesekali mungkin masih nggak masalah ya. Anggap aja itu sebagai udah deh buat rame-rame di keluarga. Nah, kalau berantem ini terjadinya terus-menerus, nah kan pastinya kita bingung kan, hampir setiap hari kakak adik ini selalu berantem. Kita pastinya bingung banget. Wah, sampai bisa ikut marah juga gitu kan. Nah, bagaimana sih mengatasi anak-anak yang kakak adik ini yang suka berantem? Bagaimana tips-tipsnya? Nah, mungkin ada beberapa yang bisa kita coba agar pertengkaran kakak adik ini bisa berkurang ya. Yang pertama adalah kita harus menghindari emosi. Jadi kalau memang kita lagi lihat anak kita, si kakak adik ini berantem, nah kita ini memang sebaiknya sebisa mungkin meredam emosi kita. Nah, karena kalau kita memihak A atau lebih memihak B, itu pastinya akan ada kecemburuan dari salah satu anak kita itu. Makanya kita kalau dari pertengkaran-pertengkaran yang kecil, memang biasanya kan nggak akan lama ya, paling hanya detik, menit, habis itu udah main lagi gitu kan. Nah, itu memang sebaiknya kita bisa meredam emosi ya. Nah, yang kedua, kita sebagai orang tua jangan menjadi penonton aja. Jadi kalau misal anak kita lagi berantem, oke, untuk awal kita lihat dulu kenapa ini gitu. Mungkin dia salah satunya adalah mencari perhatian dari kita sebagai orang tuanya. Nah, kalau kita terlalu lama sebagai penonton untuk si kakak beradik ini yang berantem, karena terlalu lama sebagai penonton, mereka nanti pertengkarannya akan makin heboh lagi, makin takutnya cenderung yang lebih berbahaya gitu kan. Nah, jadi sebaiknya sih memang kita uh, mencoba untuk menyingkir sedikit. Kita lihat dari jarak jauh, anak ini bisa nggak menyelesaikan masalah berdua ini tanpa pembelaan dari kita sebagai orang tuanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan solusi di waktu yang tepat. Solusi seperti apa? Misal, ketika kakak adik ini sedang berantem, nah kita amati dulu pertengkaran mereka nih. Ketika kita sudah melihat permasalahannya apa, misal hanya karena berebut mainan atau karena mengejek, mereka jadi berantem. Nah, kita lihat. Nah, kita di situ memberikan waktu untuk misal berantemnya karena mainan. Kita kasih solusi. Oke, kakak dulu sekian menit, habis itu adik kita. Jadi kita memberikan solusi seperti itu, memberi waktu untuk bergantian bermain gitu ya. Kemudian yang keempat, mengajarkan anak untuk bernegosiasi. Seperti apa negosiasi? Memang sih usia anak itu yang semakin bertambah, maka kita bisa sih sebetulnya mengajarkan kakak dan adik ini untuk caranya berdamai, caranya uh, meminta maaf. Nah, kita harus sering memberikan negosiasi untuk kakak adik ini, sering meminta maaf juga, tentunya dengan cara yang baik gitu ya, perlahan, baik dan udah difahami oleh anak-anak gitu. Kemudian yang kelima, kita mencoba untuk mengalihkan perhatian. Seperti apa mengalihkan perhatian? Ketika mereka ini sedang bertengkar, nah mereka kan pasti mencari perhatian dari kita kan.
sebagai orang tuanya kita tuh pengennya mereka tuh dibantu sama kita kan. Nah, kita coba kalau mereka lagi berantem, kita alihkan. Ayo yuk kita beresin mainan yuk. Ayo yuk kita mewarnai aja atau ayo kita beresin tempat tidur yuk atau kita main aja main sepeda. Jadi kita dengan solusi seperti itu biasanya anak akan lupa dengan pertengkaran tadi gitu loh. Mungkin yang itu juga. Kemudian yang keenam, bisa juga membantu anak dengan mengekspresikan perasaannya. Pertengkaran kecil biasanya timbul tuh karena anak susah mengungkapkan kesulitan dalam mengekspresikan perasaan mereka. Misal, si kakak nggak mau minjemin mainan ke adiknya gitu kan. Tapi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa mengungkapkan gitu. Jadi dia dengan berantem, marah gitu. Nah, kita sebagai orang tua saat itu tuh mungkin bisa menjelaskan kepada mereka kalau kakak adik itu harus coba saling berbagi mainan, bisa saling meminjamkan seperti itu, bernegosiasi. Jadi kita membantu anak untuk mengungkapkan ekspresi gitu loh, mengekspresikan perasaan, jadi mengungkapkan perasaannya apa maunya, nanti kita yang membicarakan solusinya seperti apa. Nah, kemudian yang ketujuh, ya ini dia ya yang perlu kita belajar juga ya. Jangan membela salah satu anak. Jadi kalau kakak dan adik ini sedang berantem, mereka pasti punya alasan dong untuk apa namanya membela dirinya sendiri. Pasti mereka punya alasan dan mereka pasti merasa yang paling benar gitu. Nah di situ dari kedua sisi itu kita jangan terlihat membela si adik yang lebih muda, juga jangan membela si kakak yang menyalahkan si kakak karena si kakak udah lebih dewasa gitu. Jadi memang berusaha mendamaikan mereka, memberi pengertian bahwa seorang kakak dan adik harus saling menyayangi, harus saling rukun, harus saling bisa saling berbagi. Nah, itu tugas kita ya. Kemudian yang kedelapan, mendorong kakak adik ini untuk saling bekerja sama. Seperti apa bekerja sama? Misal mereka menyelesaikan suatu permasalahan, misal kakak ingin menonton sepak bola, sedangkan si adiknya pengen nonton kartun. Nah, di sini kita bisa memberikan solusi bahwa mereka ini bisa bergantian ya, bisa bergantian ketika menonton gitu. Atau ya solusinya ya memang mencoba untuk bergantian agar pertengkaran-pertengkaran kecil, hal-hal sepele kecil itu bisa dikurangi, jauh dikurangi gitu loh. Kemudian yang kesembilan, kita memang pastinya harus mempunyai aturan ya, aturan. Nah, aturan seperti apa? Nah, membuat peraturan untuk anak-anak itu biasanya berupa aturan tertulis. Nah, misal kalau kamu melanggar ini, maka harus membersihkan kamar, atau tidak boleh nonton, atau mengurangi uang saku, seperti itu. Nah, begitu juga peraturan ini, jika mereka memenuhi aturan, maka kita juga harus memberikan reward kepada mereka. Seperti apa rewardnya? Misal, dengan satu yang jelas memuji, anak kecil itu suka banget ya dipuji gitu. Nah, yang kedua selain dipuji, mungkin kita bisa memberikan stempel ya, stempel bintang. Mereka tuh suka banget. Misal, oh hari ini kamu sudah belajar begini, sudah mengaji, kita beri stiker bintang atau tempelan stiker bintang gitu ya. Itu memotivasi mereka juga untuk berbuat lebih baik lagi gitu. Kemudian yang terakhir mungkin bisa kita coba lagi, yang jelas kita memang tidak boleh membandingkan satu sama lain antara kakak adik ini. Karena setiap anak itu bunda, mereka punya keunikan masing-masing. Kita tidak bisa membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Karena hal itu dapat membuat rasa cemburu antar kakak adik gitu ya. Dan ujungnya akan ada pertengkaran gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berikutnya adalah kita itu harus tidak pelit untuk pujian ya, memberikan pujian, reward, pelukan, hal-hal baik seperti itu biasanya membuat mereka tuh merasa nyaman ya,
merasa aku diakui, aku disayang gitu. Nah, jangan pelit pujian untuk anak ya, memberi pujian, memberi reward, pelukan itu apalagi ucapan-ucapan terima kasih. Misal kita minta tolong apa, oh ya terima kasih cantik, terima kasih anak cakep gitu, anak soleh gitu, seperti itu. Kemudian ingat ya, untuk bunda-bunda semua juga, untuk prestasi anak itu tidak hanya ada di bidang akademis aja. Perbuatan membantu sesama, menyayangi antar kakak adik, uh, terus membantu kita di rumah, bisa membantu pekerjaan rumah kita, itu juga merupakan kelebihan dari anak kita. Nah, jangan lupa juga untuk karakter dan perilaku anak sedikit banyak memang dipengaruhi. Jelasnya dari kita sebagai orang tua, kita sering marah, anak pastinya juga sering marah ya. Itu ya saya pun juga masih belajar ya untuk itu gitu. Nah, jadi memang contoh yang baik dari orang tua itu adalah yang nomor satu pastinya. Kemudian luangkan waktu untuk menjalin kerjasama antar pasangan kita, sama pasangan kita dan juga sama anak-anak untuk selalu berkomunikasi, saling berkomunikasi gitu ya. Oke, terima kasih untuk videonya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum.